Halo kita, selamat datang kembali di channel hobi kita. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai giliran siapa-siapa yang ngambil. Mungkin kalian udah tahu ya, aturan basicnya kalau kita nurunin bola, formasinya harus depan belakang. Tapi kalau kita ngelob atau naikin bola, itu posisinya kiri dan kanan. Nah, kalau drive lurus gitu, siapa yang jaga atau formasinya gimana? Kiri kanan atau depan belakang? Lalu kalau kasus yang tadi Valen ngasih net silang ya, terus aku kasih balik silang lagi, itu kan tadi Valen sama Dito rebutan. Harusnya siapa yang ambil? Kalau kita lihat atlet main ya mereka masih suka rebutan ya, padahal udah latihan setiap hari dan pastinya mereka punya kayak teori-teori tertentu yang mungkin juga sama dengan yang kita ketahui, atau mungkin ada kayak rahasia tertentu yang kita nggak tahu ya. Tapi intinya kalau kita lihat eh, pemain di Indonesia, terus kadang ada pemain dari Korea, itu rata-rata kalau ngangkat bola mereka juga jaganya kiri kanan, kalau nurunin bola juga jaganya depan belakang. Tapi nggak selalu seperti itu, ada saat-saat tertentu mereka menyalahi aturan tapi kok ya dapat poin gitu, berarti kan aturannya itu bisa dilanggar ya. Jadi marilah kita belajar kapan kita melanggar aturan, kapan kita mentaati aturan itu. Aku nggak akan ngasih teori, jadi kita langsung lihat prakteknya aja ya. Nah, di sini aku sama Ian hampir tabrakan. Kalau menurutku ya ini kan aku ngelob, terus jaganya kiri kanan, itu ya bebas sih antara aku boleh ngambil atau Ian boleh ambil. Nah itu yang sering terjadi juga di atlet-atlet juga ya. Soalnya kita itu diadu oleh lawan, jadi ada bola di tengah, kita jadi bingung siapa yang ngambil. Nah itu yang sering dimanfaatkan oleh lawan. Nah, di sini aku juga diadu lagi sama lawan. Jadi Ian udah kayak mau ambil ya, tapi aku yang lebih cepet dapetin bola itu yang ambil. Terus dikasih net, aku ngasih ke net, itu juga langsung jaga di depan soalnya agak nanggung ya. Jadi pemain belakang atau Ian harus jaga di tengah belakang. Jadi kalau pemain depannya udah deket sama net, pemain yang belakang jadi pemain single menurutku kayak gitu. Nah di sini ada contoh yang bagus ketika Ian nurunin bola. Kenapa kok aku nggak langsung jaga di depan? Kenapa kok Ian protes? Kok aku nggak jaga di depan atau nggak maju? Nah kasus kayak gini juga sering kali terjadi waktu Ian ngasih bola kayak gitu. Kenapa kok aku nggak jaga depan? Dan itu Ian sering protes. Nah berikut ini alasan kenapa kok aku nggak melakukan jaga di depan. Yang pertama, bolanya memang turun atau ke arah net ya. Tapi sampai di daerahnya lawan itu bolanya cukup tanggung. Lalu yang kedua ditempatin ke silang atau di depannya Ian. Jadi ya cukup jauh ya. Seandainya aku mengarah ke arah bola itu, nanti aku bakal tabrakan sama Ian. Misalkan Ian juga mau ambil ya. Nah kita lihat Ian itu kan turunin bola kayak gini kan tadi itu. Terus ada Valen yang lebih cepat dia gerakannya daripada Dito yang tadi. Nah itu yang aku maksud, kalau eh, ketinggian bolanya yang diturunin sama Ian itu ketinggiannya sama net itu agak nanggung, ya sebaiknya nggak ada yang maju soalnya itu rawan di smash atau rawan di blok sama lawan. Karena kita itu mainnya social player ya, bukan main sekelas atlet. Menurutku aturan depan belakang kiri kanan ya, aturan formasi itu tergantung dari pemainnya atau tergantung dari skill pemain-pemainnya.
apakah mereka bisa ngasih netting tipis atau lebih tajam dan lebih cepat, arah parabolanya itu lebih lurus atau melengkung kayak Ian tadi. Terus juga apakah atlet-atletnya, pemain-pemainnya ini cepat larinya ke kiri kanan atau jaga depan belakang. Tapi kalau kelemar-kelemar, yang satu udah maju ke depan, yang satunya telat mundur. Nah itu ya sama aja ya, tambah bolong lapangannya. Soalnya daerah yang kadang-kadang kita udah tahu, oh kayaknya biasanya itu sama lawan dikasih net, habis aku ngasih ke daerah tertentu, terus aku kejar langsung ke daerah net. Ternyata partnerku itu nggak tanggap gitu. Lihat aku lari-lari ke depan, malah dia diam aja loh. Kok aku lari-lari ke depan, aku mesti jaga di mana ini? Nggak tahu arahnya, jadinya ya kayak gitu. Jadi kita tuh mesti lihat ini ya, formasi kamu main sama partnermu tuh dalam mode apa. Yang pertama kayak settingan mix double itu, yang cewek itu kadang-kadang habis mukul ke daerah yang kosong agak jauh, terus dia itu langsung maju. Mainan yang pemain Korea itu, jadi habis mukul panjang terus dia langsung maju, dan itu efektif gitu, soalnya lawannya kadang-kadang juga ngasih ke net dan dia langsung net kill. Itu bagus. Jadi yang diutamakan yang cewek kan jaga di depan. Kemarin waktu aku nonton yang Apri sama Fadia, itu coachnya dari belakang bilang, Fadia jaga depan ya. Jadi kayak udah ditentuin gitu. Yang Fadia yang harus jaga di depan terus. Rata-rata ya, nggak selalu jaga di depan terus ya nanti kalah. Tapi rata-rata 90% settingannya Fadia habis mukul. Kalau siapa yang harus jaga belakang depan ya yang Fadia yang harus di depan, soalnya disuruh sama coachnya. Jadi ada settingan kayak gendongan itu juga, yang satu ditaruh di depan terus yang satu di belakang, tapi yang belakang juga harus rajin ya, posisinya kiri kanan, kayak mix double. Kalau kalian lihat yang pemain Korea itu kan yang cowoknya lebih superior ya, soalnya lebih tinggi dan lebih cepat, lebih kuat. Jadi dia jaga di belakang, kebanyakan covernya itu ya bagus. Hampir 80% lah yang cowok yang cover. Aku lihat mereka meskipun main bola juga tetap ceweknya berada di depan sih, tapi cowoknya memang cepat, dan mereka itu tahu bola mana yang sebaiknya mereka itu tetap jaganya depan belakang, dan kapan dia itu ngelop. Yang aku tahu ya, yang aku amati itu kalau diangkat tinggi banget kan, biasanya main double tuh main cepet juga ya, main mix double terutama itu juga main cepet. Kalau diangkat memang benar-benar kayak buang bola, diangkat tinggi banget baru jaganya kiri kanan. Tapi kalau nggak diangkat tinggi, kebanyakan mereka masih mainnya itu depan belakang. Tapi kalau double, men's double itu walaupun nggak diangkat tinggi tinggi banget, mereka tetap misah kadang-kadang, atau sebagian besar misah sih, nggak kayak mix double yang kadang-kadang misah, tapi men's double lebih sering misahnya, dikit-dikit diangkat terus misah. Tapi mereka juga cepet sih. Sekali lagi ya tergantung atletnya ya atau pemainnya. Kadang-kadang ada yang mainnya rajin, meskipun yang satu di belakang tetap nurunin bola, sama lawan misalkan di lob lagi, itu kadang-kadang yang tadi di depan terus mundur ke belakang untuk ngambil, ya maksudnya biar cepet dan bantuin gitu aja. Cuman repotnya kalau sama-sama rajin nanti bisa ini tabrakan ya. Cuman kalau aku amati sih, pemain yang lumayan bagus mainnya walaupun di grup-grup sosial kayak gini itu jarang sekali raketnya tabrakan, soalnya mereka bisa ngerem dan teknik pukulnya udah lebih expert ya. Kalau pemain yang pelajaran tuh biasanya kan raketnya diayun,
terus dipukulkan kayak kasti atau kayak tenis ya. Itu raketnya diayun sampai mukul. Tapi kalau lebih expert biasanya mainnya itu raketnya ditahan dulu, terus baru di detik-detik terakhir kalau bolanya udah deket baru dipukul lebih keras, bisa pakai volley atau pakai genggaman raket. Makanya kalau bolanya diserobot sama temennya, mereka itu masih bisa nahan. Oh nggak jadi, ini ternyata udah diambil temanku, aku nggak jadi. Tapi kalau yang belajaran biasanya ancang-ancangnya itu udah jauh gitu. Bolanya udah di sana, dia udah ngayunin raket dari belakang langsung mukul. Makanya nggak bisa ngerem untuk oh ada temanku ternyata aduh kena, ya udah kena nggak bisa. Akhirnya kadang penjut. Ya, ini kalau cerita mengenai trauma ya judulnya kan trauma. Karena aku sama Ian pernah bukan tabrakan raket, tapi raketnya Ian ngenai kepalaku. Terus kepalaku penjut dan raketnya Ian retak. Nah itu masih trauma. Kadang aku juga bingung sama Ian ini siapa yang ngambil, aku atau Ian. Terus di posisi tertentu itu aku yang mestinya ngambil atau enggak. Terus nanti kalau aku lari ngambil, terus Ian juga lari ngambil, nanti tabrakan dan nanti aku disalah-salahin lagi. Nah, jadi ya aku main lebih banyak main safe lah. Jadi gini aja ya supaya gampang kalian itu misalkan bingung ini aku mesti jaga kiri kanan atau tetap di depan belakang ya. Yang pertama aturannya kalau bolanya tanggung banget ya kayak tadi barusan ini tanggung banget dari Ian ya kamu udah nggak mungkin untuk defend position kiri kanan langsung mundur jaga kiri kanan tuh uh, sulit, udah mundurnya makan waktu, terus nggak nggak bisa ngembaliin dengan bagus soalnya itu terlalu mepet, terlalu tanggung. Jadi ya daripada nanti kena shuttlecock ya kena smash, mending nunduk aja di depan. Maksudnya di dekatnya net itu nunduk aja biar pemain yang belakang yang kalau bisa sih cover, kalau enggak ya udah memang wayai mati soalnya. Itu kadang kesalahan kita ya kena frame atau mungkin ragu-ragu mau mukulnya atau pas gripnya itu salah pegang mestinya pakai backhand terus waktu posisinya masih di forehand. Nah itu kadang pengaruh ke bolanya kita itu nanggung atau enggak semestinya. Kadang-kadang itu refleks aja sih, bolanya cepet dari lawan cepet terus kita refleks aja. Cuman refleksnya memang enggak dilatih makanya bolanya tanggung-tanggung. Nah itu kasarannya kalau bolanya tanggung ya udah. Kalau tanggung nemen ya kayak tadi itu ya tetap depan belakang. Tapi kalau tanggung misalkan ini bolanya bisa lawan nyemes dengan enak atau enggak ya. Kalau kayaknya bisa nyemes enak ini aku pasti bisa nyemes, apalagi lawannya seneng nyemes, kita sebaiknya posisi defense kiri kanan. Dan enggak segampang itu ya, kiri kanan itu 50-50. Kadang-kadang kita harus lihat ininya, harus lihat bolanya misalkan ditempatin di daerah yang kolomnya double yang sebelah kiri ya. Itu yang pemain tetap jaga kiri kanan, tapi pemain yang berada di kiri atau lurusannya bola harus jaga di daerah kolomnya double juga. Soalnya kalau lawannya nanti smash lurus, kamu kalau daerah di tengah di kamar yang kotak besar itu nanti bakalan sulit untuk ngambil defense di daerah yang sebelah sana. Apalagi kalau aku tinggal ya, itu pakai di backhand yang sebelah kiri agak jauh. Bisa pakai forehand tapi kadang-kadang pasti ini sih lopot, kebanyakan lopot soalnya kita jaraknya itu terlalu ke tengah posisi standby-nya. Terus kalau kita jaganya di kiri, siapa dong kalau misalkan lawannya nyemes ke tengah, siapa yang ngambil di tengah? Ya partner kita sebaiknya yang jaga di tengah, tapi jangan tengah-tengah banget ya. Soalnya aku kalau
ngambil pakai backhand yang benar-benar backhand di sebelah kananku, itu kan masih bisa meraih kira-kira 1 meteran lah. Jadi jangan deket-deket aku kalau partnerku jaga di sebelah kanan. Terus kalau nggak jadi di smash di tengah, di smash di sebelah satunya lagi yang ke daerah partnerku, ya partnerku yang ambil. Tapi kan biasanya lebih jauh jaraknya, jadi lebih lambat kan bolanya. Masih bisa kalau refleksnya temenmu bagus. Itu satu, jadi tetap jaga kiri kanan kalau memang posisinya itu defend banget, jadi lawan itu punya kesempatan untuk nyemes lebih besar, itu kita harus posisi kiri kanan. Toh kalau misalkan sama lawan dikasih net atau nggak jadi nyemes, itu kita masih bisa ambil. Yang bahaya memang kalau lawan nggak jadi nyemes tapi dikasih ke tengah-tengah di depan. Nah itu kadang bingung antara yang pemain yang jaga di kiri atau yang kanan, nanti tabrakannya sering di situ. Atlet juga sering mengalami seperti itu. Lalu yang kedua, buat pedoman aja ya. Jadi menurutku siapa yang cepat, kayak udah tahu bakalan lawannya naruh sini, terus kamu udah kayak jemput bola atau ngejar. Kalau komentatornya BWF tuh bilangnya take early atau ambil lebih dini, lebih cepat. Itu kayak memang disengaja. Oh kayaknya bolanya di sini, aku harus maksa diri untuk maju lebih cepat untuk ngambil bola biar neken lawan gitu, maksudnya biar lebih cepat mainnya. Nah itu siapa yang lebih cepat duluan ngambil itu yang berhak ngambil sih menurutku. Misalkan bolanya ditaruh di tengah dan aku sebelah kanan, lalu Ian di sebelah kiriku, kan ditaruh di tengah itu berarti sama-sama forehand kan, karena aku gagal. Misalkan bolanya di tengah, Ian udah ngangkat raket tapi posisinya itu kayak 90 derajat gitu, masih sejajar sama dadanya Ian atau sama tubuhnya Ian. Sedangkan aku raketnya nggak sejajar sama tubuh tapi udah condong maju atau lebih ke depan. Itu aku yang ambil, jadi langsung aku nyautnya itu di depannya raketnya Ian, dan aku harus mukulnya lebih cepat gitu. Kalau aku ngambilnya sama-sama Ian berada di sejajar sama tubuh, padahal aku sama Ian sejajar ya posisi bodinya, itu nanti bakal tabrakan. Jadi aku harus ngambilnya itu lebih cepat di depanku sambil melangkahkan kaki raket. Jadi habis mukul biasanya mau di smash atau mau di drop, kalau drop aku langsung sekalian ngelangkain maju lagi ambil di net, dan itu jaga depan, aku jadi langsung jaga depan. Jadi kalau maju ya langsung jaga depan. Yang penting jangan ragu-ragu lah siapa yang ngambil. Kalau di grupku yang sebelah, yang di satunya lagi kan ada yang cewek itu ya, itu suka ragu-ragu ngambil. Jadi kayak mau ngambil udah gerak tapi malah hormat ke shuttlecock. Bolanya udah di atasnya terus malah hormat gerak, terus malah dingkluk, pikirnya partnernya itu berada di belakangnya, padahal enggak, partnernya berada di sebelahnya, dan itu udah mepet banget sama di baseline. Enggak mungkin lah lawannya itu ngambilnya sampai keluar lapangan untuk ngambil. Jadi kamu harus tahu posisimu sendiri berada di mana. Kalau udah di belakang dekat baseline ya enggak mungkin partnermu itu berada di belakangmu ngambilin buat kamu, enggak mungkin. Jadi kamu yang harusnya maksa dirimu untuk ngambil lah, entah gimana caranya, pokoknya kamu yang harus ambil. Kamu gerak, kamu ambil. Kalau kamu gak gerak, ya partnermu mungkin masih bisa ini yang ngambil karena tahu. Tapi harusnya sih gerak. Misalkan geraknya jangan ke belakang, kalau dikasih lem gak mau ngambil, kira-kira kok sulit ya nanti aku
boyoke atau pinggangnya sakit, gak jadi habis dangak terus baru diglu. Gak boleh kayak gitu. Jadi kalau dangak ya udah ambil aja. Tapi kalau misalkan nggak mau ngambil, langsung maju jaga depan. Jadi partnernya bisa ngambilin yang di belakang. Yang kemarin tuh di Korea juga luput, yang cewek habis ngenet terus diam di situ, padahal sama lawan ya memang lawannya bagus sih, langsung dikasih ke belakang silang, jadi yang cowok lari-lari silang tapi masih bisa ambil. Ya memang atlet ya, kelasnya beda. Sedangkan kita harusnya menang di kayak strategi sih, main-main kayak gini, social player gini. Kalau kamu formasi dan strateginya nggak kuat, kan itu kompensasi dari langkahmu yang memang lemah ya, atau teknik-teknik mainnya yang memang lemah, nggak bisa main cepat. Jadi harus kuat di formasi dan ini komunikasinya dengan teman. Terus kamu harus lihat partnermu juga. Misalkan partnermu berada di depan, oh udah di depan, terus di depan terus, nggak mau ngapa-ngapain ya. Kamu yang ambil di belakang itu kalau bisa tetap nurunin bola biar temenmu itu tetap formasinya di depan. Kalau nggak mau pindah ya kamu harus wajib nurunin bola terus. Entah itu drop shot, tapi jangan nanggung ya. Entah itu drop shot atau smash, kamu coba arahin ke 3 titik. Di kolomnya double yang kiri, terus di tengah sama di kanan. Nah itu bisa 3 titik ini bisa di depan, bisa di belakang, tapi jangan naruh di tengah. Kalau di tengah itu misalkan lawan udah ngumpul di 1 titik, kamu ngasih di tengah kanan gitu gak apa-apa, tapi jangan ngasih di tengah-tengah persis kayak yang berdirinya pemain single tuh, jangan ditaruh di situ. Menurutku sih gitu, tapi lihat-lihat situasi juga sih. Lalu tips yang terakhir, siapa yang mestinya ambil bola ya? Aku nggak mau ngasih ini ya, patokan tertentu karena ya memang nggak ada. Menurutku yang siap aja yang ngambil. Jadi kalau memang posisinya bisa enak ngambil cepet, terus nggak awkward ya. Kadang-kadang kita itu kan habis mukul biasanya kembali ke posisi siap, terus sama lawan dikasih di tempat yang sama, kita kesulitan untuk maju. Nah itu partnernya bisa cover juga. Yang seringkali aku alami ya selama ini, ada partner itu kan macam-macam. Ada yang pasif, ada yang aktif. Walaupun ini bukan main gendongan ya, tapi main rebutan. Bukan, ini main-main biasa, maksudnya levelnya mirip-mirip gitu. Itu kadang aku nemuin partnerku itu waktu jaga di depan, terus dia merasa, oh aku bisa ambil ini yang bola di belakang, itu ada yang rajin langsung ngambil di sebelah backhandku, langsung dia ambil, atau kadang-kadang lari ke kiriku, nah itu dia ambil. Nah aku sebagai pemain yang berada di belakang, ya pemain belakang kan bisa lihat orang yang di depannya. Masa front player pemain depan yang temenmu itu bawa spion kan nggak mungkin. Jadi pemain belakang kalau lihat pemain depannya mundur, kamu harus cover ke daerah lain. Pokoknya kamu minggir, nanti kamu tabrakannya. Tapi sebaliknya kalau misalkan polanya itu nyerang ya, polanya nyerang, pemain belakang itu harusnya nurunin bola smash terus. Tapi jangan sampai direbut sama pemain depan terus tiba-tiba, oh aku ya mau rek nyemes, terus dia tahu-tahu mundur terus nyemes lawan. Nah itu nanti bisa tabrakan juga, soalnya pemain belakang itu kan daerah coverannya di belakang. Jadi dia itu habis nyemes dari kiri selalu balik ke tengah. Nanti kalau lawannya ngasih di kanan, dia akan nyemes lompat lagi ke kanan. Nah waktu lompat temenmu yang berada di depannya mundur juga, lompat ke belakang mau ngambil lob atau mau ngambil smash. Ya dua orang lompat terus ya tabrakan di udara, yaitu
kira-kira mirip yang aku sama Ian alami tempo hari. Aku udah posisi mau ambil smash pakai forehand, terus Ian mundur, jadi ya akhirnya tabrakan. Tapi kalau selama bolanya agak jauh, biasanya aku masih bisa ngerem sih. Oh, partnerku ternyata mundur, jadi aku harus nempatin posisi lainnya. Nggak usah harus maju, soalnya belum tentu partnermu kan nyemes atau nurunin bola. Dia mau ngambil tuh mungkin ya gatel ya, ingin ngambil. Terus kamu coba ke posisi kiri kanan dulu, tapi deket di daerah T situ. Pokok arahnya itu ke daerah T situ. Misalkan temenmu akhirnya nyemes, jadi kamu udah langsung cepet jaga di depan tengah. Pokoknya jangan buru-buru nempati di daerah T cepet-cepet, tapi di pojokan aja, di pojokan kamar itu. Nanti misalkan, oh ternyata temenku nggak nyemes, jadi aku bisa mundur jaga kiri kanan. Ya intinya kamu lihat partnermu berada di mana lah, terus kamu juga arah bolanya jangan ngasih yang enak ke lawan, terus lawannya bisa nyemes ke arah partnermu, ya itu mateni konco ya. Mungkin kamu gak seneng sama bolamu dewek, ngasih bola-bola tangguh di depannya temenmu, jadi temenmu udah kena smash. Ya mungkin kamu kepingin menyelamatkan diri, terus buang bola ngasih ke silang atau defaultnya ngasih silang, terus malah kena smash temenmu, soalnya temenmu berada di silangannya. Oh satu lagi ya, kalau kalian jaga di depan itu kan biasanya ngeblok bola atau ya cari-cari bola ya. Tugasnya pemain depan tuh jaganya di depan kiri kanan, jadi kalian harus cepat bisa cover daerah depan tuh. Kadang kalau lawan netting silangnya bagus, kalian harus bisa ambil dari kiri ke kanan tuh, harus bisa ambil dengan baik. Itu daerah coveranmu, nggak mungkin temenmu itu lari-lari ke depan untuk ngambilin buat kamu di sisi satunya. Terus kalau misalkan sama lawan di lob kamu mau nyerobot, itu bisa kamu serobot pakai di blok gitu aja bisa, tapi aku saranin di bloknya itu kayak kipas, jadi bolanya itu agak melintir. Kalau cuma di blok biasa, apalagi sampai melambung, nanti itu nanggung temenmu yang di belakang kesulitan atau kamu sendiri malah kena smash. Jadi tugas pemain depan kalau bisa nyemes ya kamu, yang pemain belakang mungkin ngalah ya, yang pemain depan langsung mundur dikit untuk nyemes bola yang tanggung. Itu lebih baik kayak gitu, ini akan posisinya enak. Tapi kalau bisa ya jangan ngeblok nanggung, itu lebih baik polosnya dipakai di blok tapi ditutul atau namanya stick smash, jadi bolanya lebih tajam turunnya dan lebih cepat. Itu masih hitungannya nyerang lawan lah. Kadang aku lihat kok ada partnerku yang merasa kok aku gak dikasih waya ya, kok aku diam aja, terus berusaha ngeblok bola, tapi ngebloknya itu ngawur, cuman ngeblok pelan aja terus nanggung. Dan kadang-kadang ngebloknya juga cuma nyari bola yang berada di daerah coverannya di tengah garis T itu aja. Dia nggak mau ngeblok di daerah kiri kanan, walaupun di depan kan harusnya nggak boleh stay, tetap kakinya cuma berdiri kayak huruf A, terus ngeblok di sekitar 2 meteran kiri dan kanan. Nah, harus gerak juga kayak kepiting, ngeblok di kiri terus ngeblok kanan, gerak-gerak terus. Ya intinya harus bisa kerjasama lah. Kalau tukaran-tukaran sendiri tapi followan ya kayak ini yang kemarin dibilang Tom and Jerry. Pasangan Tom and Jerry, pasangan tapi suka bertengkar, saling menyalahkan. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga membantu ya.
Silakan like, komen, dan subscribe. Dadah.